Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Bank Syariah Indonesia ya, atau BRIS, yang beberapa waktu ini ya sudah mulai menguat ya setelah turun cukup tajam ya kemarin dengan eh, kabar sempat down sampai beberapa hari ya sistemnya, sehingga sahamnya juga rontok ya. Nah, di video kali ini ya, ini hari Selasa tanggal 30 Mei ya, teman-teman. Jam setengah 9 belum pembukaan bursa. Jadi kita coba melihat saham Bank Syariah ini potensinya ke depannya bagaimana. Apakah kita masih bisa masuk di saham ini ataukah kita tunggu koreksi dulu? Kalau hari kemarin ini udah hilang ya, karena sudah jam 7. Seminggu ini udah naik, satu bulan ini sudah naik cukup tinggi ya teman-teman. Jadi kemarin sempat di harga terendah ya, itu di 1600, jadi turun 200 poin, kemudian setelah itu naik di 1700-an, sempat turun lagi dan naik lagi ya. Kalau kita lihat secara 6 bulan, di harga terendahnya di 1100, ini sudah naik 600 poin lebih ya, 60%. Satu tahun juga naik, walaupun kenaikannya nggak terlalu tinggi ya, dari 1400 ke 1700, tapi ini udah lumayan. 3 tahun ini naik turun teman-teman, karena sempat naik tinggi di 3400 ya, ini Bank Syariah ini. Entah ini karena market terlalu antusias atau ada digoreng bandar sampai naik tinggi itu ya, setelah itu jualan terus ini. Dan sahamnya turun terus ya, setelah itu sempat naik kemudian turun lagi, naik turun lagi. Dan ini trennya di 2023 ini naik ya. Kalau kita lihat 5 tahun hampir sama, sempat naik tingginya di 3400 ya. Kalau teman-teman beli saham ini di tahun 2020 saat krisis itu COVID, harganya cuma 228 ya, tapi sempat naik di 3400. Kalau kita jual di situ maka kenaikannya fantastik ya, 10 kali lipat lebih ya, mungkin hampir 15 kali lipatnya ya. Tapi kemudian turun sekarang di 1700-an. Kalau dijual di 1700 itu pun sudah 8 kali lipat ya, udah lumayan besar ya. Kalau kita lihat secara PBV ini 2,3, pernya 13 ya. PBV-nya masih cukup murah. Kalau newsnya kita lihat, serangan cyber hantui industri keuangan. Coba kita lihat secara profilnya. Masyarakat berapa ini? 9% ya. Masyarakat kecil ya teman-teman. Jadi kalau masyarakat kecil ini sahamnya rawan untuk digoreng ya teman-teman. Tapi teman-teman amati aja transaksi hariannya bagaimana. Secara dividennya 1%, cukup kecil. Cash flow-nya minus 8 miliar, net profit 1,4 triliun ya. Secara laba triwulan pertama, semester pertama, triwulan pertama ya, ini naik ya dari 24, ini terlihat dari 24 ke 32 ya biasanya. Corp actionnya dividen 30 Mei 2023. Oh, dividennya hari ini teman-teman, jadi kemungkinan ini ada potensi naik, walaupun kecil ya, dividennya cuma 9. Berapa itu? Mungkin nggak signifikan ya. Kalau kita lihat right issue-nya apa? Oh, ini udah lama, 2020. Rupsnya sudah kemarin, udah lewat juga. Jadi isu terdekat memang nggak ada. Jadi murni ini kinerja ya yang berpengaruh terhadap Bank BRIS ini ya. Kalau kita lihat teknikalnya, coba kita lihat.
Di sini teknikalnya oh bagus nih ya teman-teman, secara MACD-nya bagus. Udah muncul di sini. Tapi ini sudah naik cukup tinggi ya, dari 1600 ke 1700 ya. Naik cukup tinggi, ada potensi nggak untuk turun? Coba kita lihat. Bollingernya masih ada potensi untuk naik ya, sampai 1820 ya. Kita lihat stokastiknya. Oh, stokastik sudah jenuh beli ya teman-teman. Jadi tunggu dulu kalau teman-teman mau masuk bridge. Mungkin ini lebih cenderung ke arah koreksi ya. Kita koreksi dulu. Kalau toh naiknya terbatas ya teman-teman. Karena mungkin isu sentimen global ya. Saham-saham perbankan naik terbatas, tapi setelah itu koreksi. Foreign masuk terus, rekomendasi coba kita lihat di 1900 ya. Ini sudah tembus MA5 ya, 1709, di atas MA100, MA200, jadi uptrend. Tapi secara stokastik sell ya, strong sell ya. MACD buy, walaupun buy, tapi karena stokastiknya sell cukup kuat, jadi tunggu dulu. Williamnya juga strong sell. Jadi untuk teman-teman yang belum punya saham bridge ini bisa tunggu dulu koreksi, nanti baru masuk. Mungkin untuk koreksinya di sekitar berapa ini ya, 1700-an ya teman-teman. Kalau misalnya menguat dia bisa sampai 1800 ya, 1820. Jadwal dividennya hari ini ya, hari ini sekitar berapa tadi ya, 10 atau mungkin cuma 1% aja ya, jadi kayaknya nggak terlalu signifikan ya. Sedailynya coba kita lihat, oh udah menguat banyak ya, ini 6%, 10% lebih ya, 13%. Jadi kemungkinan ini koreksi dulu untuk saham bridge ini ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham bridge ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya. Investasi saham itu sangat berisiko dan teman-teman bisa masuk ke beberapa titik ya. Misalnya teman-teman mau masuk bridge ini di harga sekarang 1765, sebagian saja. Terus nanti kalau misalnya dibawa turun baru masuk lagi, dibawa turun baru masuk lagi ya, paling nggak dibagi sekitar 10 lah modal teman-teman yang untuk membeli sebuah saham itu bagi 10, sekali masuk satu bagian, jadi nggak satu all in di satu titik gitu ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.